Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menyaksikan video-video terbaru daripada konten cerita wayang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen dan membagikan video ini apabila dirasa bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang cerita kelanjutan daripada Dewi Amba yang dilepaskan dari status putri boyongan oleh Dewa Berata. Apa yang akan terjadi selanjutnya kepada Dewi Amba? Mari kita simak bersama-sama. Dewi Amba yang sudah dibebaskan dari status putri boyongan oleh Dewa Berata kemudian menemui kembali Prabu Salwa yaitu di negara Cedik. Kemudian Dewi Amba pun meminta untuk dinikahi dan menjelaskan bahwa dirinya sudah bebas dari status putri boyongan dan Dewa Berata pun sudah melepaskannya. Namun sesuatu yang mengejutkan pun terjadi dan Dewi Amba pun sangat terkejut. Sang Prabu Salwa pun tidak mau menerima Dewi Amba karena dia masih memiliki harga diri. Prabu Salwa mengatakan bahwasanya status putri boyongan tidak bisa dilepaskan begitu saja dan Prabu Salwa tidak bisa menerima sesuatu yang sudah dia lepaskan, apalagi dalam jalan pertarungan. Prabu Salwa merasa sangat terhina apabila sesuatu yang sudah dia hilangkan dalam sebuah pertarungan diambil kembali dan dia pungut kembali. Dewi Amba yang merasa sakit hati kepada Prabu Salwa kemudian pergi dan tidak menoleh kembali kepada Prabu Salwa. Prabu Salwa bukannya tidak mencintai Dewi Amba, namun status Dewi Amba yang sudah terlanjur menjadi putri boyongan dari Dewa Berata tidak mungkin bisa dihilangkan, apalagi Prabu Salwa sudah dikalahkan dalam pertarungan. Kemudian Dewi Amba pun pergi dari negara Cedik dan kemudian menuju ke negara Astina untuk meminta dinikahi oleh Prabu Wicitawirya. Di negara Astina sendiri sedang berlangsung pernikahan antara Prabu Wicitrawirya bersama adiknya yaitu Dewi Ambika dan Dewi Ambalika. Kemudian Dewi Amba pun datang dan menemui Dewa Berata yaitu untuk menyampaikan maksudnya. Lalu kemudian Dewa Berata pun menyanggupi untuk menyampaikan maksudnya ke Prabu Wicitrawirya. Dan ketika Dewi Amba bertemu dengan Prabu Wicitawirya, kemudian Dewi Amba pun meminta untuk dinikahi dan dikembalikan statusnya sebagai putri boyongan. Namun yang terjadi adalah Prabu Wicitawirya tidak mau menerima kembali Dewi Amba. Prabu Wicitrawirya sudah terlanjur menerima alasan dari kakaknya yaitu Raden Dewa Berata yang mengatakan bahwasanya Dewi Amba tidak mencintainya dan tidak mau diboyong ke Astina. Karena perkataan itu kemudian Prabu Wicitrawirya pun tidak memiliki maksud atau tidak memiliki hasrat kembali kepada Dewi Amba dan menerima dua putri, Ambika dan Ambalika. Dewi Amba yang merasa terombang-ambing dirinya yang tidak diterima kesana kemari kemudian merasa bingung dan meminta pertanggungjawaban kepada Dewa Berata. Kemudian Dewi Amba pun mendatangi Dewa Berata dan bermaksud untuk meminta pertanggungjawabannya untuk dinikahi oleh Dewa Berata. Namun Dewa Berata tidak bisa untuk menikahi Dewi Amba karena sumpahnya bahwa dirinya tidak akan menikah seumur hidupnya. Dewi Amba merasa Bismalah yang harus bertanggung jawab karena dialah yang memenangkan sayembara itu dan Dewi Amba pun harus dia nikahi. Namun Bisma tidak bisa menerima tawaran itu karena sumpahnya kepada sang ayah dan disaksikan oleh para dewa tidak bisa dia langgar. Dewi Amba pun merasa sangat terhina dan sakit hati oleh perkataan Dewa Berata. Dan dengan alatan sakit hati itu kemudian Dewi Amba pun menyimpan dendam dan akhirnya pergi dari negara Astina. Dewi Amba pergi dari negara Astina dengan menyimpan dendam kepada Bisma. Dewi Amba ingin membuat perhitungan kepada Bisma bahwasanya dia ingin meminta keadilan dan menuntut hukum yang adil atas perlakuan daripada Bisma. Lalu kemudian Dewi Amba pun mencari petilasan dari Rama Bergawa atau Batara Rama Parasu yang merupakan guru dari Bisma.
Guru dari Bisma ini adalah Rama Parasu yang memegang panji kesatriaan daripada Bisma. Bisma hanya bisa dikalahkan atau hanya bisa menurut kepada gurunya, yaitu Batara Rama Parasu. Lalu kemudian Dewi Amba pun mulai mencari petilasan dari Batara Rama Parasu, yaitu di danau atau Telaga Nirmala. Dan di Telaga Nirmala inilah kemudian Dewi Amba bertapa demi didengarkan oleh Batara Rama Parasu agar bisa membalaskan sakit hatinya kepada Dewa Brata. Sekian lamanya Dewi Amba bertapa. Akhirnya kemudian tapanya itu didengarkan oleh Batara Rama Parasu. Dan tiba-tiba Batara Rama Parasu pun turun dan menemui Dewi Amba di Telaga Nirmala. Lalu kemudian Dewi Amba pun menyampaikan permintaannya kepada Batara Rama Parasu bahwasanya dia ingin keadilan. Lalu kemudian Batara Rama Parasu pun mengatakan bahwasanya apabila dia ingin keadilan, maka temuilah seseorang yang bernama Dewa Brata. Dewa Brata adalah merupakan seseorang yang paling adil yang dia ketahui, yang merupakan salah satu dari muridnya. Lalu kemudian Dewi Amba pun mengatakan bahwasanya perlakuan tidak adil itu dilakukan oleh Dewa Brata itu sendiri. Rama Parasu kemudian tertegun dan tidak percaya apa yang dikatakan oleh Dewi Amba, karena Rama Parasu sangat mengenal watak daripada Bisma yang merupakan manusia paling adil yang pernah dia temui. Rama Parasu tentu saja meragukan kebenaran dari cerita Dewi Amba yang kemudian akan pergi. Namun Dewi Amba bersikukuh bahwasanya dia tetap ingin meminta keadilan kepada Dewa Brata. Lalu kemudian Batara Rama Parasu pun pergi dari tempat Telaga Nirmala. Namun Dewi Amba tetap melanjutkan tapanya dan menunggu sampai dia mendapatkan keadilan yang dibawa oleh Rama Parasu. Dan karena kebulatan tekad daripada Dewi Amba, kemudian Batara Rama Parasu pun ingin membuktikan apakah benar bahwasanya Dewa Brata atau Bismalah yang melakukan ketidakadilan, dan kemudian menyertai Dewi Amba untuk menemui Bisma dan menanyakan hal-hal tersebut. Lalu kemudian pergilah Batara Rama Parasu beserta Dewi Amba yang mengikutinya dari belakang. Dan setibanya di negara Astina, kemudian Rama Parasu pun mulai menemui Dewa Brata Bisma. Kemudian mulai menanyakan perkara yang terjadi dan kemudian berdebat antara Dewa Brata dengan Rama Parasu. Dewa Brata kemudian menjelaskan bahwasanya kejadian yang dialami oleh Dewi Amba adalah berkat ulahnya sendiri. Dewa Brata sudah membebaskannya dari status putri boyongan, namun dia malah kembali lagi dan meminta pertanggungjawaban kepada Dewa Brata. Dan setelah dijelaskan panjang lebar oleh Dewa Brata, kemudian Rama Parasu pun menyimpulkan bahwasanya Dewa Brata tidak salah dan keputusan yang diambil oleh Dewa Brata adalah benar. Dewi Amba kemudian kembali merasa kecewa yang tidak ada seorang pun yang bisa membela dirinya dan mau memenangkan dirinya. Dengan rasa kekecewaan itu, kemudian Dewi Amba pun kembali ke Sungai Nirmala dan kemudian bunuh diri di sana dengan menancapkan sebuah keris kepada tubuhnya. Lalu di sela-sela nafas terakhirnya, Dewi Amba pun bersumpah bahwa apabila terjadi kematian kepada Dewa Brata, dirinya lah yang akan menjadi pencabut nyawa bagi Dewa Brata. Dan begitulah sumpah daripada Dewi Amba yang akan menjadi pencabut nyawa bagi Dewa Brata nantinya. Sumpah daripada Dewi Amba kemudian menjadi sebuah kutukan yang nantinya di masa yang akan mendatang akan menjadi perhitungan dan menyebabkan malapetaka bagi Bisma Dewa Brata. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan terus berikan dukungan kepada channel ini dengan berikan like, subscribe, serta komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Tentu saja cerita akan terus bersambung kepada cerita selanjutnya. Jangan lupa untuk terus menantikan daripada cerita-cerita selanjutnya di channel Hobi Pemula. Terima kasih, kita akan tutup pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa.